Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Selamat malam, Shalom. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seturuh. Kepadanya sajalah kita berserah. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 64 baitnya yang pertama dan kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan kemeriahan-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber sejati dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dimampukan untuk kembali beribadah kepadamu. Berkatilah Tuhan ibadah kami, pimpinlah kami dari pertama, pertengahan hingga akhir ibadah nanti. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-33 sampai 40. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab aku menyukainya.
Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku. Karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan menyambutnya dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 58 bait pertama dan kedua, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, meniapi hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, di sejahtera janji-Mu, agar kami warisnya. Yesus, Alfa dan Omega, maksudnya sejak tadi. Diri kami merdeka dalam Dikau selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan, dan pembacaan firman Tuhan dalam ibadah keluarga saat ini terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bila sudah mendapatkan bacaan yang akan kita baca dan renungkan, biarlah kitab kita tetap terbuka dan marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga pada kesempatan malam hari ini dalam ibadah keluarga, kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca dan dengar dapat menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan berkati umat yang mendengarkan untuk menyiapkan hati agar dapat menerima dan mengerti akan firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayat 5 yang mengatakan,
Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu jemaat kekasih Tuhan, hidup adalah perjuangan. Alkitab mengajarkan bahwa kita juga berada dalam suatu pertempuran atau berlomba atau dalam pertandingan. Dan akhir yang akan dihadapi jelas di satu sisi ada kekalahan dan di sisi lain ada kemenangan. Kalah artinya menjadi pecundang, yaitu orang yang selalu dikuasai akan keadaan. Atau menjadi pemenang, yaitu orang yang menguasai dan bisa mengatasi akan keadaan. Dan judul pembacaan kita adalah Iman Mengalahkan Dunia. Iman merujuk pada kenyataan yang kekal atau abadi yang berdasarkan pada kuasa Allah dan kasih Kristus. Sehingga kita dapat mengerti mengapa iman mampu mengalahkan dunia. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus lahir dari Allah dan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, bukan saja dapat mengalahkan dunia, tetapi juga kita beroleh keselamatan yang kekal. Dan dunia sendiri dari kata Yunani kosmos. Biasanya kita berpikir tentang planet, bintang, galaksi, dan semua alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Tapi dunia yang dimaksud di sini adalah gambaran dari seluruh kehidupan yang dipenuhi dengan dosa. Suatu dunia dengan segala kemewahan dan kenikmatannya. Di dalamnya ada kekuasaan, keserakahan, kebencian, dan pementingan diri sendiri. Dan musuh jiwa kita adalah iblis, telah dan sedang mengerahkan semua kekuatan jahatnya untuk mengalahkan iman kita. Untuk itu jangan mengalah, jangan menyerah, dan jangan mengikuti akan arus dunia, karena akan merusak sendi-sendi kehidupan, dan dunia yang digambarkan ini juga seringkali merusak persekutuan umat. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sisi lain Tuhan telah menempatkan strategi untuk kita gunakan agar dapat menjadi seorang pemenang. Dan pembacaan kita 1 Yohanes 5 ayat 1 hingga 5 menjelaskan bagi kita, barang siapa percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka menjadi pemenang, yaitu dapat mengalahkan dunia. Ayat 4b, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dan untuk mencapai itu, maka umat Tuhan harus dapat percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Percaya bahwa Yesus
lahir dari Allah, mengasihi Allah dan mengasihi anak Allah, melakukan perintah Allah. Mengasihi Allah berarti juga menuruti akan perintah-perintahnya. Yesus adalah nama manusia dan Kristus adalah yang diurapi. Percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu terdapat dalam Yohanes 16 ayat 33, dikatakan, semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bahwa Yesus telah mengalahkan dunia, untuk itu percaya, maka kita dikuatkan mampu mengatasi dunia. Dan lahir dari Allah artinya hidup yang dibaharui oleh Tuhan Yesus, yaitu meninggalkan kehidupan yang lama yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dan melakukan perintah-perintahnya ialah hidup dalam ketaatan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam ayat 3 dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya melakukan perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan itu tidak berat. Yang membuatnya berat karena kita tidak percaya Tuhan Yesus dengan benar. Tidak lahir dari Allah, hidup tidak mau dibaharui. Contohnya, mengampuni, memberi persembahan-persembahan. Orang yang sudah dipulihkan Tuhan dalam hal mengampuni atau memberi persembahan-persembahan itu tidak berat, karena dia beriman apa yang dilakukan itu semua untuk Tuhan. Dan iman yang disertai dengan perbuatan akan menjadi sempurna, dan iman bila tidak disertai perbuatan adalah mati. Itu dalam Yakobus 2 ayat 22 dan ayatnya yang ke-26. Dan juga menyalurkan kasih lewat firman Tuhan yang diterapkan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Kita yang menerima berkat-berkat Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang terberkati, dapat juga menjadi saluran berkat bagi orang lain, terlebih dalam keluarga. Kasih harus benar-benar diterapkan sehingga tidak ada lagi dikatakan perang dalam keluarga Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, berbagai macam bentuk tantangan kita hadapi dalam arena pertandingan dunia yang bertujuan mengalahkan iman kita, dan kegagalan membuat kita lelah, putus asa, dan derasnya arus dunia yang menentang iman kekristenan. Banyak kita temui akan siswa Kristen menggunakan narkoba, ikut tawuran, pergaulan bebas, sebagai karyawan memanipulasi waktu, uang, juga jabatan, tidak jujur, dan banyak suami Kristen yang tidak setia kepada keluarganya. Sebagai orang yang menjadi batu sandungan atau hamba Tuhan yang hanya mengejar ketenaran atau kesuksesan. Hal-hal ini menunjukkan betapa beratnya perjuangan anak-anak Allah di tengah dunia, berkompromi dengan dosa, dan masih sanggupkah bertahan dalam arus dunia yang semakin keras dan gencar. Sesungguhnya sebagai anak-anak Allah harus selalu rindu untuk mempertahankan imannya. Seberat apapun hari-hari yang sedang kita jalani, berbagai macam masalah, kesulitan hidup, bencana, sakit penyakit, juga yang melanda dunia saat ini, COVID-19, membuat banyak orang menjadi takut dan khawatir, tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok.
Sebagai orang percaya, biarlah kita tetap mengarahkan pandangan dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, satu-satunya pengharapan hidup kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat hidup berkemenangan. Dikatakan bahwa sewaktu kita percaya dan mengaku bahwa Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberi kuasa mengalahkan dunia, karena di dalam kita ada Roh Kudus yang luar biasa. Jangan di saat kita sakit penyakit atau dalam kegagalan, dalam penderitaan, sering berpikir ada orang yang jahat kepada kita. Bila ada itu pikiran seperti itu, kiranya dapat dipatahkan bahwa kita adalah milik Kristus. Dan di dalam kita ada roh yang lebih besar, yaitu Roh Kristus. Ia dapat mengalahkan dunia dan dia juga dapat menolong dan menyelamatkan kita. Untuk itu kita tetap beriman kepada Yesus Kristus. Dan milikilah iman yang teguh di dalam Kristus supaya iman kita benar-benar mampu menghadapi situasi atau keadaan. Tak ada masalah dunia yang tidak bisa dikalahkan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah pencipta dan penguasa atas dunia ini, tetapi juga Ia telah berkuasa atas kematian. Untuk itu bersyukurlah, iman yang kita miliki adalah iman yang mengalahkan dunia. Ia mengizinkan setiap tantangan yang kita hadapi, dan bersama itu pula Tuhan Allah memberikan kekuatannya dan kita pasti menang. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 356, bait 1 dan 2, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati untuk kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami puji, kami memuliakan akan nama-Mu. Engkau Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Mengetahui. Dan terima kasih buat penyertaan dalam ibadah keluarga saat ini. Dan untuk firman yang sudah kami dengar, berkati setiap kami, agar kiranya terus Tuhan tambah-tambahkan iman percaya kami lebih dan lebih lagi, agar iman kami tetap teguh untuk senantiasa hidup dalam Tuhan, untuk dapat mengatasi kuasa dunia dan pencobaannya. Dan tuntun kami terus ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus,
agar kami mampu melaksanakan perintah-perintah-Mu lewat firman yang kami dengar dan renungkan, sehingga kami juga dapat menjadi teladan karena kasih-Mu dalam setiap hidup kami boleh nyatakan bagi sesama kami, sehingga melalui kami juga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa kekasih di dalam sorga, kami juga berdoa buat jemaat yang boleh beribadah di rumah-rumah. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap kami dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan berkati dengan kesehatan, sebagai suami dalam tugas tanggung jawabnya, juga sebagai istri. Tuhan Yesus memberkati juga sebagai oma. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami dengan kekuatan yang daripadamu dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami. Juga kami berdoa bagi anak-anak kekasih kami, baik dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda, masa remaja mereka. Tuhan memberkati akan pergaulan mereka juga, agar lewat mereka juga Tuhan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Biarlah keluarga kami Tuhan Yesus memberkati, agar lewat keluarga kami juga terang kasih Tuhan boleh terpancar melalui kami, karena berkat Tuhan juga boleh nyata dalam keluarga kami, dan juga kami boleh membagikan berkat itu kepada orang lain, khususnya di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada situasi yang sedang dihadapi, COVID-19. Ya Tuhan, biarlah dalam penyertaan kasih sayang-Mu ya Bapa, semua tetap boleh berjalan baik. Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan sempurna, khususnya dalam setiap pelayanan kami. Juga dalam keluarga tugas tanggung jawab kami, itu tidak menjadi kendala atas semua ya Bapa. Biarlah Tuhan mau menyertai hidup kami sepanjang tugas tanggung jawab yang kami jalani. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit. Biarlah Engkau mau jamah mereka ya Bapa. Biarlah lewat jamahan-Mu mereka boleh mendapat kesembuhan yang daripadamu, dan mereka boleh melaksanakan kembali setiap aktivitas kerja, tugas tanggung jawab mereka, sehingga nama Tuhan juga yang dipermuliakan ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati gereja kami, khususnya GPIB Rene. Biarlah Tuhan memberkati setiap program kerja, juga para pelayan Tuhan, juga hamba-hamba Tuhan yang boleh melaksanakan pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga melalui pelayanan kami nama Tuhan juga dipermuliakan. Ya Tuhan, Tuhan Yesus memberkati akan setiap doa permohonan yang kami boleh naikkan kepadamu. Tuhan Yesus yang kekasih di dalam Kristus Yesus, biarlah penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, dan kami boleh naikkan doa permohonan kami, doa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan sayang Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selalu.
Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemelahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 287A, baitnya pertama dan kedua, Sekarang Beri Syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak tepi mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang inilah saatnya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan yang daripada penghasilan kami. Berkatilah Tuhan persembahan ini, jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelaksanaan pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita melakukan lagu pengutusan Kidung Jemaat 326, bait 1 dan 2, pujian malam kunyanyikan. Pujian malam kunyanyikan syukur ya Tuhan padamu. Meskipun sinar surya hilang, Engkau tetap cahayaku. Tiada saya ibu bapa yang menandingi sayangmu. Tak putusku Kau pelihara, Kau sumber rahmat bagiku. Dengan setia Kau menjaga, mengasuh dan membimbingku. Engkau sertaku tiap saat pun dalam susah dan keluh.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.